anak-anak? Baik, Pak. Ketua kelas, silakan. Berdiri. Ingat ulang pengendali umat. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk hari ini siapa aja yang nggak masuk di hari ini? Berapa orang yang nggak masuk di hari ini? Ketua kelas? Siapa aja ketua kelas? Andika? Siapa aja yang nggak masuk? Dipa, Dea, Diksi, Mang Satya, Dina. Dipa, Dea, Rizky, Mang Satya, sama Pina. Oke, jadi jumlah kalian di kelas berapa orang? 24. Berarti 5 orang nggak masuk, jumlahnya 29 hari ini ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal 6 benua. Nah, sebelum kita belajar mengenai 6 benua di dunia, kita mulai dengan bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya. Oke, untuk lagu nasionalnya itu kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Pak Rizky mau kalian semua untuk berdiri. Oke, berdiri ya. Semuanya harus ikut nyanyi, oke? Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Satu kali lagi mas, ada pulang lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Kita kembali lagi ke materi mengenal 6 benua di dunia. Ada yang tahu 6 benua di dunia itu ada benua apa saja? Siapa yang tahu? Kita Asia, Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, satu lagi Antartika. Oke, betul jawaban Dika itu betul. Yang pertama ada benua Asia, yang kedua Amerika, Afrika, Australia, Antartika, Eropa. Nah, sebelum Pak Rizky lanjut lagi ke materinya, Pak Rizky mau tanya, kalau kalian ada kesempatan untuk berkeliling dunia, benua manakah yang ingin kalian kunjungi dan negara apa? Siapa? Selanjutnya Asia ke Cina. Asia mau ke Cina. Cina atau Tiongkok. Siapa lagi? Siapa lagi ada yang mau? Kemana? Kalau kalian punya kesempatan untuk berkeliling dunia, terus negara mana yang ingin kalian kunjungi di benua apa? Benua Antartika. Kenapa mau ke sana, Dika? Mau ini penelitian. Penelitian apa di sana? Penelitian Meneliti ketebalan es di sana. Ya. Oke, tadi Sanjita sudah nyebutin mau ke benua Asia, ke China. Dika? Benua Amerika kemana? Ke Brazil. Ada siapa di sana? Dari Neymar. Oh, pemain bola ya? Pemain bola. Oke. Terus
bertanya, hal apa yang membedakan satu benua dengan benua lainnya? Ya, Nara? Letak geografisnya. Apalagi? Andika? Budayanya. Ada lagi? Apa? Ya. Iklimnya, betul. Misalkan di benua Asia, negara di benua Asia yang ada salju di mana? Cina. Mana lagi ada saljunya? Jepang. Mana lagi? Korea. Terus kalau di Indonesia, di negara Asia Tenggara kira-kira ada saljunya atau enggak? Karena apa? Karena beriklim tropis. Oke, betul. Jadi di negara Asia Tenggara itu iklimnya tropis atau dia tidak bisa menghasilkan salju kecuali di ketinggian tertentu. Di Indonesia yang ada salju di mana? Bromo. Yang paling tepat? Jaya Wijaya di mana? Di Papua. Kalau yang di Bromo itu dia bukan salju ya, tapi itu hanya embun yang mengkristal jadi es. Jadi itu bukan salju. Kalau yang salju kan yang butirannya lembut. Kalau yang di Bromo, terus di Dieng, di Kawah Ijen itu bukan salju, tapi itu karena suhu di sana itu menurun sampai bisa sampai -5, -10, itu bukan salju, tapi itu hanya embun yang mengkristal menjadi es seperti itu. Oke, nah, sekarang kita lanjut ke materi. Apa itu benua? Coba Rosi baca, Rosi di depan. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas dan dikelilingi oleh lautan. Di dalamnya terdapat berbagai negara, pegunungan, sungai, dan ekosistem yang beragam. Benua menjadi tempat tinggal bagi manusia, hewan, dan tumbuhan serta memiliki ciri geografis, budaya, dan iklim yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Oke, jadi benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas dan dikelilingi oleh lautan. Ya, sangat luas berarti dia mempunyai luas tertentu. Kalau benua paling luas di dunia atau terbesar di dunia benua apa? Asia. Asia kalau yang terkecil? Ya, kalau benua ketiga terbesar di dunia? Afrika. Kalau yang kedua? Amerika. Nah, kita masuk ke negara atau ke benua pertama, yaitu benua Asia. Yang dimana letak geografisnya? Asia adalah benua yang terbesar seperti yang kalian katakan tadi dan terpadat di dunia. Nah, di benua Asia ini ada satu negara yang paling padat di dunia. Negara apa kira-kira? India. Cina. Rusia masuk ke Asia? Rusia maksudnya ke mana? Eropa. Negara apa yang terpadat di Asia? Negara apa di dunia? Cina, India. Apa lagi? Cina sudah disebutin. Negara tetangganya India. Pakistan. Itu yang paling padat di dunia adalah negara Pakistan. Yang pertama itu Pakistan, yang kedua itu China, yang ketiga India. Oke, Indonesia itu kalau nggak salah masuknya keempat atau kelima, ya. Terus di sana juga terletak ada pegunungan tertinggi di dunia, namanya gunungan apa? Everest. Terus ada gurun apa? Ada gurun Gobi dan juga sungai terpanjang di Asia itu sungai Yangtze yang ada di Cina. Terus budayanya di Asia itu budayanya sangat beragam. Contohnya di Indonesia aja budayanya banyak atau enggak? Terus juga di Asia juga tidak luput dari peradaban besar seperti peradaban di Tiongkok atau di Cina, terus India, Persia, dan Timur Tengah. Nah,
Terus keunikan yang ada itu benua Asia adalah memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Terus teknologi maju yang sudah mau dicoba. Ada yang tahu nggak? Di benua Asia negara yang teknologinya sudah maju di mana? China. Jepang. China. Apa lagi? Mana lagi? Mana lagi? Di Asia Tenggara ada apa satu? Singapura. Singapura. Terus di yang ada dua itu, dua Korea. Salah satunya Korea Selatan, betul. Terus memiliki banyak lokasi wisata spiritual. Bener atau enggak kira-kira? Di mana aja yang punya wisata spiritual yang banyak? Di Bali, di Indonesia. Oke, di mana lagi? Jepang ada kuil. Oke, betul. Cina banyak apa di sana? Kelenteng. Terus yang di Thailand ada kuil juga. Di ini yang apa namanya? Di India ada apa di sana? Kalau yang buat umat Hindu untuk melukat orang Hindu di India. Sungai apa namanya? Sungai Gangga. Terus kita lanjut ke benua selanjutnya, benua Afrika atau benua kulit hitam. Kenapa disebut benua kulit hitam? Karena penduduknya banyak di warna Karena penduduknya itu mayoritas berkulit hitam dan itu bukan sebuah ejekan ya, karena memang di sana seperti itu adanya. Jadi kalau kalian misalkan punya apa namanya nanti pada saat kuliah terus ada teman dari luar negeri dan itu dari apa namanya dari benua Afrika, itu nggak boleh diejek. Oke? Itu harus, karena memang mayoritas di sana itu seperti itu. Afrika memiliki luas 30,30 juta kilometer persegi dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Benua itu terkenal dengan gurun apa yang ada di Afrika? Gurun Sahara. Dan kalau sungai terpanjang di dunia sungai apa? Sungai Nil. Terus hutan hujan tropis di Congo. Nah, terus budayanya, Afrika ini memiliki ratusan suku bangsa dengan bahasa dan tradisi. Dan juga negara termiskin di dunia itu adanya di Afrika. Negara apa? Apa? Apa tadi tuh ada yang ngomong tadi? Zimbabwe. Lanjut ya. Keunikannya tempat evolusi manusia Homo sapiens. Terus juga ada kaya akan sumber daya alam seperti emas. Tapi kenapa di sana ada negara termiskin di dunia? Kalau mereka ternyata itu kaya dengan emas. Karena mereka tidak tahu. Terus Karena tidak melakukan pemanfaatan. Terus keanekaragaman fauna liar yang ada di savana. Orang yang ada di sana apa hewan yang ada di sana? Di Afrika apa? Hewan yang ada di Afrika yang jarang ada di benua lain? Zebra, cheetah, hyena, apa lagi? Oke, jadi itu ya. Terus lanjut ke benua Eropa. Luas benua Eropa mencapai 10,18 juta kilometer persegi. Topografinya terdiri dari dataran rendah, pegunungan Alpen, dan sungai besar seperti Sungai Rhine dan Danube. Eropa memiliki iklim sedang dengan musim dingin dan juga panas yang teratur. Kalau misalnya kalian punya kesempatan buat ke Eropa, negara mana yang mau kalian datengin ke sana di Eropa? Portugal. Mau ketemu Ronaldo pasti. Apa? Belanda, Pak. Belanda. Cari siapa di Belanda? Mau cari ini
Museum apa di sana? Museum bekas penjajahan. Oke. Terus budayanya di Eropa itu dikenal sebagai pusat perkembangan peradaban Barat. Budaya dan sejarahnya sangat dipengaruhi oleh kerajaan Romawi dan Renaissance serta sebuah revolusi industri. Keunikannya yang pertama, banyak destinasi bangunan sejarah. Masih ada pusat ilmu pengetahuan dan seni dunia. Pusat ilmu pengetahuan dan juga seni dunia. Lanjut kita ke benua yang tadinya tiga negara bagian. Benua Amerika. Benua Amerika meliputi bidang alam yang beragam dari pegunungan dan lembah subur hingga sungai besar dan juga gurun. Benua ini terdiri atas Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah dengan batasnya diapit oleh Samudra Atlantik dan Pasifik. Nah, untuk Amerika Utara yang pertama, Amerika Utara meliputi negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan luas mencapai 24,71 juta kilometer persegi, lebih besar daripada benua Eropa yang tadi. Benua Eropa cuma punya 10,18 juta kilometer persegi. Benua ini juga memiliki beragam topografi dari pegunungan Rocky hingga danau besar seperti Great Lakes. Budayanya terdapat perpaduan budaya asli penduduk pribumi, Indian dan juga Inuit, dan budaya imigran Eropa, Afrika, Asia. Amerika Serikat menjadi pusat perkembangan atau pusat kebudayaan populer global melalui film, musik, dan teknologi. Terus lanjut ke Amerika Selatan. Yang pertama, luas benua Amerika Selatan memiliki sekitar 17,84 juta kilometer persegi. Benua ini memiliki bentang alam yang amat beragam, termasuk hutan apa? Terus yang ada pegunungan Andes dan juga gunung Atacama. Budaya di Amerika Selatan banyak dipengaruhi oleh peradaban Inca serta warisan kolonial Spanyol dan Portugis. Musik dan tarian seperti samba di Brazil dan juga yang sangat terkeunikannya. Brazil terkenal dengan pusatnya sepak bola. Benar. Terus kita lanjut ke benua tetangga kita, benua Australia. Oke. Australia dan Oceania meliputi benua Australia dan pulau-pulau di Pasifik. Iklimnya bervariasi dari gurun pedalaman Australia tropis di Papua Nugini dan daerah Fiji. Papua Nugini dan Fiji itu sebuah negara atau bukan? Negara. Kalau Papua Nugini itu negara. Kalau Fiji? Fiji itu juga negara. Bukan Fiji Filipina ya. Ya, Fiji ya. Budaya Australia memiliki warisan budaya Aboriginal. Yang keunikan satwa yang ada di benua Australia yang paling terkenal apa? Apa? Kanguru. Koala. Apalagi? Marsupial. Jadi ada dua yang benar-benar terkenal di Australia. Yang pertama ada kanguru, terus kedua ada koala yang suka tidur, terus yang ketiga marsupial. Memiliki terumbu karang terbesar di dunia. Dan yang terakhir adalah benua Antartika atau benua paling dingin di dunia yang luasnya sampai 14 juta kilometer persegi dan hampir seluruhnya tertutup es. Terus hewan yang ada di Antartika hewan apa? Sama beruang apa? Anjing laut. Beruang. Materinya Materinya sudah habis. Jadi sudah menjadi kesimpulan saya tidak akan bahas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materinya tadi sudah selesai, sudah kita bahas semua, dan sekarang kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat mengajar dan juga LKPD-nya. Oke, perhatikan ke depan sebentar. Di sana sudah pada dibagikan. Yang pertama ada bahan ajar. Yang ini sudah ada tulisan dari ciri khas di masing-masing benuanya. Dari benua Asia sampai benua. Terus mohon perhatian kita
sudah ada gambar masing-masing benua dan kami sudah menuliskan ada nomor 1 sampai 6. Silakan kalian tulis nomor 1 itu benua apa sampai nomor 6 itu benua apa, dan tuliskan nama negara yang ada di benua tersebut minimal 3. Oke? Terus LKPD yang kedua. LKPD yang kedua. Untuk mengajar LKPD ini silakan kalian baca bahan ajar yang sudah kalian kasih. Jadi semuanya sudah ada di bahan ajar tersebut. Oke? Waktu mengerjakannya 10 menit dimulai dari sekarang. Untuk kelompok yang presentasi, Pak Rizky mau kelompok 1. Silakan kita kenalan dan langsung nanti sebentar teman-temannya yang akan menyampaikan bagaimana. Yang lain perhatian ke depan.
hampir semua benar ya. Terus setelah akan sudah presentasi ya pokoknya, silakan kalian semua mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Sebelum kita lanjut ke ada pertanyaan dari Pak Rizky ya. Ini kan sudah ada styrofoam tentang benua di dunia yang termasuk Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia dan Antartika. Dan di sini Pak Rizky sudah ada bendera dari masing-masing negara tersebut. Nanti kalian bisa kasih tunjuk, silakan stempel bendera ini sesuai dengan benua negara kita. Oke? Belum, dan jangan angkat tangan. Ya. Di sini sudah ada bendera dari masing-masing negara di masing-masing benua itu. Jadi silakan kalian pilih dari kalian dan kalian di sini. Untuk yang pertama Pak Rizky bakalan tunjuk sekarang tanggal 11 April 11. Coba Pak Rizky mau bagas untuk stempel negara yang ada di benua Amerika. Negaranya mana aja? Oke, jawaban kalian sudah ada bendera apa yang pertama? Brazil. Betul ada di benua Amerika? Betul. Terus yang kedua, sekarang bulan 11 tahun 2000 absen 20. Oh, masuk absen 25. Coba silakan tempel negara yang ada di semua Eropa. Ayo, cari negara-negara Eropa. Ini sudah. Bendera apa itu? Maksudnya di benua Eropa betul? Betul? Wajah di benua Eropa betul? Betul. Terus, oke, sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, Pak Rizky mengajak kalian buat kayak di pramuka untuk Indonesia. Sudah bisa semuanya? Oke? Bisa kan? Oke? Bisa. 1 sampai 5. Oke? 1 sampai 5 aja. Oke? Semuanya stop, tangan di atas meja tapi nggak boleh yang kencang ya. Tepuk Indonesia 1. Tepuk Indonesia 2. Tepuk Indonesia 3. Tepuk Indonesia 4. Tepuk Indonesia 5. Sudah cukup, sudah sampai. Saya tidak ribut. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah cukup semuanya. Setelah ini kita akan bahas evaluasi. Oke? Jadi untuk materi, nah kan tadi kita juga belajar tentang
tentang 6 peduli dunia. Setelah ini kita melaksanakan atau mengajarkan soal evaluasi ya. Oke, soal evaluasi cuma 10 soal aja. Silakan kalian kerjakan. Dan ini semua sudah kita pelajari tadi ketika proses pembelajaran. Semua sudah ada di yang kita pelajari hari ini. Kayak mulai dari bentuk besar apa, kecil apa, dan yang lain-lain. Oke. Waktu mengerjakan soal evaluasinya cukup 10 menit aja cukup kali ya. Udah dibahas semua tadi kok. Jadi nggak usah lagi kalian lama-lama harus kita mengerjakan soalnya. Oke, silakan dikerjakan soal evaluasinya 10 menit. Setelah itu bisa yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Tadi sudah dipelajari semuanya. Sudah taruh di depan. Kalau sudah taruh di depan, setelah itu langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita mengenal benua yang ada di dunia ada 6. Coba sambil baca sebentar evaluasinya. Ini punya siapa nih? Wah, ini benar semua nih. Ini siapa ya? Ini siapa yang paling atas? Ini siapa? Mega. Terus siapa lagi yang nyebutin tadi? Secara keseluruhan untuk jawaban dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan itu sudah hampir semuanya betul. Berarti kalian juga sudah memahami atau sudah paham tentang materi yang kita pelajari di hari ini. Oke? Jadi ini rata-rata sudah benar semua, pokoknya cuman salahnya itu cuman di bagian yang negara yang nomor 2, negara Australia terletak di warna apa, itu masih ada yang beberapa keliru. Terus juga di bagian negara yang ada di benua Afrika itu juga masih ada beberapa, sama yang di iklim tropis itu masih ada yang kebalik, cuman atas dan bawah. Oke, jadi evaluasinya sudah cukup baik semua. Pada sini mengucapkan terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah mengikuti dengan baik. Jadi silakan setelah ini kita selesaikan pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas pimpin doa dulu. Berdoa setelah belajar. Mulai. Selesai. Ngaturang Parabo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan dulu. Terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Kita bertemu di kesempatan lain. Oke, terima kasih banyak.